kembali lagi bersama saya Nana Salsabila, masih dalam acara Pensiun Peredas Siapa Takut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ya, Pak ya, sedikit-dikitnya. Masih pembukaan ini teh ya. belum dalamnya ya. Pembukaan tuh banyak ilmunya loh. Iya, bener banget nih. Jadi makin penasaran nih, lebih dalamnya lagi. Boleh. Coba pamer Kalau gimana nih? saya tadi melihat bagaimana seorang Kang Erwin, beliau berangkat dari status karyawan. Tapi ada yang menarik, saya pernah diceritain sama Kang Erwin, aku tuh dulu resign karena satu dan hal. Nah, satu dan lain hal ini tambahannya tadi, selain ada miskomunikasi, Kang, ada nggak sih faktor lebih mendasar lagi, mendalam lagi yang menyebabkan Akang itu ingin keluar dari perusahaan tempat Akang bekerja dulu? Iya. Ya, satu sisi motivasi saya untuk keluar dari perusahaan itu ya untuk perbaikan ekonomi ya. Jadi satu dan Betul. hal lainnya itu gitu ya. Ini yang penting sekali, karena saya yakin para karyawan-karyawan juga memiliki hal yang sama ya. Bahwa mereka ingin lebih baik di Bidang. ekonominya. Itu gimana ceritanya tuh, Kak? Ya kan waktu saya kerja kan masih sendiri nih Pak. Oke. Nah, mulai ini kan saya udah mulai ada pasangan nih Ya, kan. betul. Untuk ke sana, jadi saya otomatis semua ilmu udah saya pelajari, Yep. udah dapet. Saya juga punya banyak terima kasih kepada ownernya kan, mendidik saya bisa jadi salah satu Key personnya ya. orang yang Kuncinya bisa ya. mandiri lah, bisa Ya. mandiri. Akhirnya ya ambil kesimpulan saya ya resign lah. Bisa. Terus Akang kan ceritanya ngebantu yang namanya Bung Polteng. Ya, Itu tahun berapa? itu saya ngebentuk Bom Polteng itu pas kejadian ada bom di Antapani waktu itu tanggal 23 Desember. Masih ingat ya? Masih. ingat. Apa sih kita mau syukuran, ada apa nama mereknya, oh itu aja lah langsung. Pas kejadian bom itu kan Momentum ya. ya, alhamdulillah ya sekarang Ya. udah dikenal lah di Asia gitu kan, Oke. alhamdulillah. Di marketnya akan karya Akang tuh masa ini ya, saya pakai juga ya. Ya, Ini jenis apa nih Kang? ini kemeja red top itu bahannya. Nah ini kemeja. Terus ini juga ada komunitasnya ya Kang? Ya komunitas Jadi itu Akang kalau kemeja tuh kemeja yang untuk komunitas ya biasanya. kebanyakan saya order itu kan saya dididiknya kemarin di perusahaan itu khusus job order bukan retail. Oh, oke. Jadi Iya, iya. order itu yang saya dapat itu dari betul. perusahaan, Ya. dari Oh iya. komunitas. Yap. Dari Berbasisnya komunitas. pada order tadi ya. Tapi nggak cuma kemeja ya? Iya. Nih, seperti yang Ini saya kamu pakai pakai juga juga ya, nih. Iya. Ini jenisnya kaos ya? Kaos juga ya, yang memang fokusnya di kaos. Oh, jadi utamanya tuh pertamanya tuh di kaos. Kaos, nah. Lalu kemudian beralih. Tangan. Kalau Nggak kemeja beralih mah juga? hanya tangan ya. ada yang bantu ya kita terima Oh, gitu. Ya fokusnya iya. sih di kaos saja, di kaos. Dan ini rasanya tadi cerita Kak menarik. Bahwa beliau mengembangkan bisnis berdasarkan order. Ya, Dan ini adalah pengalaman Akang beliau waktu tempat kerja sebelumnya ya. ya Dan ini pola ini masih akan pakai. masih. Berapa persen Kang pola pemasaran itu Kang? Yang retail juga masih nggak? Kalau retail saya hanya nggak ada ya, retail itu paling nggak saya hanya 20%-an lah. 20%-an. Itu juga ngejual yang apa order yang berbau otomotif. Oh, oke. Nah memang saya kebanyakan fokus kerjaan itu di otomotif. Otomotif ya. Karena saya lihat dulu dari perusahaan dulu itu kan semua fasilitas kendaraan otomotif itu dipunyain buat fasilitas kemana-mana Saya ada juga terus. lihat di luar punya Akang. Lebih sudah. Ini yang saya lihat ini jadi menarik ya buat melihat bisnisnya Kang Erwin ya. Beliau benar-benar memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman beliau waktu di perusahaan sebelumnya, dan ini dilanjutkan seolah dilanjutkan ya Kang. Satu Kang. Yang kedua Kang, waktu memulai usaha itu Akang pasti membutuhkan modal ya Kang. Iya. Gitu. Itu modalnya dari mana itu Kang? Saya waktu itu ya keluar itu ya karena saya mengundurkan diri kan, nggak dapat pesangon kan, akhirnya ya udah akhirnya saya pinjam sama kakak modal. Nah, waktu itu saya pinjam kurang lebih ya 100 juta lah. 100 juta. Waktu itu mesin juga cukup mahal, mesin Jepang kan. Jadi untuk membeli satu set
mesin itu untuk buat kaos itu kurang lebih dulu itu 50 juta Satu set. satu set itu dua mesin obras, Ya. overdeck, satu mesin obras, satu mesin jahit. Oke. Nah itu kurang lebih 50 juta waktu musim 9, Jepang. 9 tadi ya. 2000-an lah, 2000-an. 2000-an. 2000 awal mungkin ya. Terus kalau ini kan dalam hal pengelolaan uang, ilmu dan pengalaman akan waktu di proses sebelumnya pakai nggak sih? Ya alhamdulillah kepake. Jadi kita tahu HPP produksi Wah, berapa, ceritanya udah sangat teknis ya. untungnya berapa. Untungnya profitnya berapa, ya, harga Makanya jual berapa. saya alhamdulillah juga kemarin tuh di perusahaan itu ditaruh dari produksi, Heeh. kemudian dipindahin ke pemasaran. Jadi semua ilmunya dapat. Kepake Heeh. dan itu kepake kan? Kepake, ya. alhamdulillah. Kalau ini kan dari sisi bisnis proses yang akan mungkin ini di sini kan ini cuma satu rumah nih Heeh. ceritanya. Ini semua proses buat kaos atau baju itu Produksi di sini nggak? Di sini Di produksinya sini di sini. Mhm. Hanya mungkin sablon saya Oke. partner sama temen juga, satu alumni lah, Oke. alumni. Ya, Alumni tanda kutip alumni ya. perusahaan sebelumnya Alumni tanda kutip. kerja sama lagi. Jadi alumni tempat kerja sebelumnya, kemudian kita bertanya dengan Iya. Jadi sebagian bisnis prosesnya ada di sini, ada juga akan pakai Iya. lagi. Memang saya senangnya bisnis di ini ya konveksi ini kenapa? Satu sisi sambil main kita, sambil jalan dapat order main gitu. Ini ada kalimat yang menarik, nah, yang main, nah. Main apa ini jadinya tuh ya? Jadi produksinya ini kata yang menarik dari Kang Erwin main gitu. Artinya saya melihat ada passion di sini. Iya. Atau menikmati sekali Iya. di bisnis ini. Ketika Akang sendiri memulainya, dulu Akang kerja sama orang, sekarang Akang seolah main tadi. Iya. Tapi main itu tidak mengganggu kan di sini juga karyawan kalau saya berapa orang tuh sekarang? 10 orang 10 lah. orang. Nah, 10 orang. 10 orang. Itu di bagian apa saja itu? Itu khusus di jahit aja finishing Finishing sama packing udah gitu aja. Oke. Kalau sablon teman yang handle-nya Pusing. kita biar nggak pusing lah, jadi sama-sama fokus gitu Dan kan. bagi rezeki. Iya. Itu yang penting ya. Iya. Terus sama alumni jangan saling menyerobot ya kayak. Jangan saling mendahului gitu. Kang, kembali dari semua aktivitas tadi dari produksi, keuangan, pemasaran sumber daya manusia, apa sih yang akan rasakan hubungannya dengan tempat kerja Kang dulu? Bagaimana hubungannya? Hubungan saya tetap aja harmonis ya, Ya. karena saya menganggap beliau kan salah satu dosen, guru lah yang telah mendidik saya jadi seperti ini. Ya itu juga saya nggak lupa jasa-jasa mereka, Ya, dan saya juga tidak mau mengganggu pasar mereka. Jadi Gitu. jadi akan berbeda banget dengan Beda. pasar. Oke. Jadi saya cari link saya sendiri, Hmm, yang link yang bekas saya dulu di Tinggal sana ya, ya gitu. silakan ke sana. itu hak mereka Iya. kita nggak mau. Nggak mau. Jadi jelas kalau orang bilang kamarnya ya, Iya. ini bisnis kamar akan, ini bisnis Iya. yang pernah akan kontribusikan ke desa. Kalau dari sisi bisnis proses akan ada kolaborasi dalam tanda kutip nggak dengan perusahaan sebelumnya? Kalau ada kapasitas yang cukup besar, Hmm. ya saya mungkin menawarkan. Oh. Saya dapat job segini, Iya, gimana iya. bisa kita kerjasama? Bersama, Alhamdulillah masih bisa gitu. dan si bapak mau. Mau. Menarik banget ya. Jadi kita tuh bisa apa? Jadi Bapak tuh masih berhubungan baik banget Masih. gitu ya sama Masih. perusahaan sebelumnya. Iya. Jadi tidak Bahkan ini- joinan gitu ya. Ada kalau dalam bisnis namanya kolaborasi ya, kan nanti kolaborasi dalam menghasilkan sebuah produk kayak gitu. Jadi para penulis muda, karyawan yang pasti akan selalu saya goda ya untuk Iya. menjadi pensiun planner. Kang Erwin sudah memberikan gambaran bagaimana proses bisnis yang ada di beliau khususnya di Bongkot ini, dan beliau juga menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang dia dapatkan selama ini di tempat kerja dulu itu sangat terpakai Iya. di dalam bisnis. Nah, contohnya kita harus jeda dulu nih ya gitu. Oke, Ya, saya kembalikan siap. lagi ke Nana deh ya gitu. Iya, sobat gimana nih? Udah sedikit lagi nih. Ini sedikit lagi menuju terkuak yang lebih dalamnya lagi gitu ya, Pak ya. Saya akan gali lagi deh. Oke, siap. Nah, untuk berikutnya kita jeda dulu aja ya, Pak ya. Betul.
Oke, untuk lihat keseruannya lagi, nah kita lihat pesan-pesan berikut ini masih tetap di Pensiunpreneur Siapa Takut.